sangat sabotase sama si pelaku. Makanya saya diam aja. Itu yang saya. Jadi Bapak menyaksikan adik Bapak itu dianiaya sama menyaksikan saya. Sampai si pelakunya pulang. Sampai si pelakunya pulang saya menyaksikan. Bapak bisa nolong adik Bapak. Iya, itu. Lalu bisa nolong saya. Itu bisa nolong. Udah pulang. Dia pulang ke rumah sambil goyang-goyang begini, mungkin karena ada sakit lah. Itu seperti itu ya. Bawa labunya 2. Ini yang saya curi. Tadinya saya mau dimasak itu, saya menyesal di hati. Posisi beliau itu almarhum itu puasa ya Pak ya? Puasa waktu itu. Untung saya belum dimasak nih, dikasih tahu dulu sama adik saya nih, cucuk ini yang saya curi yang mau dimasak buat buka. Saya Pak, seperti itu. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Di Cianjur. Siap, Cianjur. Pak Kades mana? Ini. Siap. Marah ayo warga tapi kaki tuh lembur teh. Mana? Assalamualaikum. Ya saya. Ya, Adena, Pak Cucur. Adena, Pak Yang Cucur. Bapak. Ini ya saya. Pak RT na. Pak RT. Ya. Karang Taruna. Kenal Karang Taruna punten. Ini Pak Kadusnya. Pak Kadus, kepala dusun, Pak Kadus. Ya. Karang Taruna anggota. Taruna. Nah, ya. Jadi yang meninggal itu siapa? Yang meninggal itu kakak saya Pak. Kakak asli. Kakak asli. Dari berapa bersaudara? Dari 9 itu bersaudara, itu dari ke berapa ya, ke pengis bungsu dari Oh, ke-8. kedua terakhir. Ya, dari berarti ke-8. ke-8. Iya, ke-8. Namanya siapa? Namanya Minta. Minta. Iya. Minta naon? Dia Minta waluh. Minta waluh. Oh, minta kedua. waluh. Iya, Minta itu pekerjaannya apa? Serabutan, Pak. Nah, di lembur mah KBG serabutan. Kuring ngoret. Sok ngarit, ngalasuluh, baban. Ya kan? Iya. Pasti begitu kan? Betik, Sina naik kalapa, kalapa. macul. Oke. Iya. Punya istri? Duda, Pak. Duda. Istrinya kemana? Dicerai, tapi Adam belum mati. Istrinya ada. Punya anak? Punya anak 2. Berapa orang? Dari 2 bini. 2 bini. 2 kali nikah. 2 kali nikah. Berapa anaknya? Satu. Jadi 2. Jadi 2. Oke. Terus kemudian Minta ini pernah nggak suka nyuri-nyuri? Pernah, Pak. Oh pernah. Iya. Bapak diri. Nyuri. Pernah nyuri apa aja? Yang saya tahu itu di depan rumah ya, di depan rumah itu pernah ngambil keramik yang punya Bos Aceng gitu ya. Keramik teh keramik sadus. Bukan 10 dus. 10 dus. Iya. Berarti dipanggul. Mungkin satu-satu, Pak. Keramiknya keramik buat apa? Buat rumah. Oh, yang punya Bos Aceh. Iya, Bos punya Aceh Bos mau Aceh. bangun rumah, keramiknya dipanggul. Sama itu kontainer ayam. Kontainer ayam itu dibikin lisbang buat tidur. Kontainer ayam Iya. dibikin lisbang buat tidur. Waktu itu ya. Sama siapa namanya teh tadi teh? Sama Cucum Senda. Sama Cucum teh. Iya. Nah, waktu Bukan dia sama Minta, Pak. sama Ini ya, Minta. sama Minta teh. Iya. Iya, Minta teh pernah ngambil keramik. Kalau keramik harganya 50.000, berarti 500 ribuan. 500 ribuan. Waktu dia nyuri keramik itu sama yang punyanya digimanain? Yang punyanya datang sama polisi, minta izin sama saya. Mana Minta? Tolong cari di rumah gitu. Kebetulan nggak ada Pak orangnya. Nah gitu. Nah sesudah itu saya mau dilaporkan ke polisi, tapi barangnya ada nggak? Coba kontrol sama saya, dikontrol ada apa barangnya. Udah dijual semennya 2, udah dijual keramiknya sama tetangga, udah dijual 2 lagi. Jadi bukan keramik aja plus semen. Plus semen. Semennya berapa sak? 2 sak. 2 sak. 2 sak. Kemudian diproses nggak waktu itu? Enggak diproses, Pak. Dimaafkan. Dimaafkan. Karena apa? Barangnya dikembalikan lagi. Oh, karena barangnya dikembalikan, dimaafkan. Ya. Pernah maling ayam tidak? Tidak, Pak. Tidak. Maling lauk? Tidak. Tidak. Maling awewe? Tidak. Belum pernah. Jadi habis itu maling itu. Ya. Maksudnya yang ketahuan. Ketahuan. Ya kan? Cari waluh 2 buat masak, buka puasa. Bukan yang ketahuan maling itu aja, Maling itu keramik. aja, yang itu, Pernah keramik. maling yang lain nggak?
Ya ini yang kalau yang lainnya saya nggak tahu Pak, kan misah rumah gitu ya. Terus kemudian dianya suka ngajeger nggak di lemurnya? Enggak Pak. Enggak pernah gelut. Enggak. Tapi memang cukat cokot pulang paling. Ya. Sigana rada sering meureun sugan. Jadi henteu ieu Pak henteu merhatoskeun abdi teh jadi mentor rumah gitu Pak ya, gitu ya. Gitu. Ya, ini ceritanya gimana dia ngambil waluhnya punya siapa? Ngambil waluhnya punya Bapak RW ya. Pak RW. RW siapa? Abah Daman. Abah Daman. Iya. Waluhnya waluh siem. Iya. Waluh gede. Waluh siem yang kecil. Yang kecil, yang waluh yang suka dikulub. Yang suka dikulub. Gitu. Bukan waluh gede untuk dikolak. Bukan. Bukan. Yang kecil, ya. Ngambilnya di mana? Ngambilnya di bawah rumahnya Bapak RW. Di bawah rumahnya Bapak RW. Di kebunnya, ya. Ya di kebunnya, jadi ngambilnya di kebunnya. Di kebunnya Bapak RW. Waluhnya berarti kan kalau waluh itu mah dirambatin. Letik. Waluh segede kieu kan? Waluh Jepang. Malah kecil. Letik kan? Tujuan yang ngambil waluh itu rencananya buat apa? Buat dimasak buka puasa. Masak, mau dikulub. Ya, gitu. Oleh minta tuh. Ya, gitu. Dikarenakan waktu itu hanya sangu satu piring ditambah asin gitu. Jadi ibu-ibu maunya nguah gitu ya, makan teh gitu. Dia makannya buat dengan siapa satu rumahnya? Dengan ibu. Emak abdi. Jadi indung maneh. Kunaon indung maneh jeung si minta teh jeung maneh? Pan ngurus. Jadi anu ngurus teh eta anu caket teh gitu nya. Anu ngurusi emak teh minta. Berarti minta teh alus ngurus indungna. Muhun gitu. Kunaon teh diurus ku ieu atuh? Da Pak abdi kaditu kade sami da abdi ke caket rumah teh deketan Pak, ukur 20 cm. Jadi emak nanti diurus sama minta. Minta sama abdi deui gitu. Gitu. Kemudian yang masaknya siapa? Yang masaknya minta. Minta bisa masak. Bisa masak. Hebat. Ya. Nah kemudian minta teh atuh nu kitu mah ngambil waluh mah klek gitu hungkul atuh. Iya. Kudu jadi ribut. Nggak tahu Pak, jadi inti nama Pak abdi Waluhnya sudah dimasak? Belum. Baru diambil. Baru diambil. Nanti ceritanya gimana minta ngambil waluh? Ceritanya cucum lagi masak ya. Ngelihat jam itu waktu itu jam 17.50 menit ya Pak ya. Mau maghrib. Orang lembur mah tara nyebut jam 17. Jam 5 sore. Jam 5 sore jam 5.40 menit. 50. Terus pas gitu nguping teriakan tulung gitunya. Pas ditinggal ku abdi Pak ka dieu nuju ditinju di tenggelan terus minta teh digebukinnya sama siapa? Sama Ujang Ahmad. Ujang Ahmad itu siapa? Ujang Ahmad itu pengurus kebunnya Abah Daman. Abah Daman teh punya yang jaga kebun namanya Ujang Ahmad. Salembur. Bisa beda RT. Satu kampung tapi beda RT. Iya beda lembur. Digebugin. Gara-gara ngambil waluh 2 siki. Aduh aing mah. Digebugan. Terus waktu digebugan mintanya nggak ngelawan. Nggak ngelawan sama sekali, nggak melawan. Nah gebuganan penting tapi kamawat. Mungkin itu kan disandarkan, dicacar terus disandarkan ke rumah saya deket kan Pak, di sini Pak ya, disandarkan. Disandarkan. Gebugan gitu. Aduh. Pada abdi oge aya di payun teh Pak, abdi oge nya waktu keur ngagebugan dengan sok sieuna teh kieu Pak nya. Jadi sok sieun dianggapna sabotase atanapi saruana lamun abdi hubungan. Refleks atuh maunya dulu digebugan cicing wae. Sok sieun kitu abdi teh Pak eta teh kitu. Lamun teh kitu mah abdi meureun siapa dan kumaha. Ai hirup loba kasieun mah tong hirup. Ya mohon maaf ya. Iya. Harusnya Bapak kan ketika saudara digebukin ada dong. Iya. Yang tuh ini, ketika lihat saudaranya digebukin, yang tidak pernah berkelahi pun naluri sebagai laki-laki, naluri sebagai saudara akan keluar. Kenapa Bapak tidak punya naluri membela? Mohon maaf aja Pak. Ya takutnya seperti itu. Iya, takutnya dianggap kan minimal kalau oleh Bapak digebukin disamperin, dia berhenti. Ada upaya. Gitu loh Pak. Iya. Nah terus kemudian digebukin. Iya. Berhentinya gebukin oleh siapa? Diderai. Atos jang. Dilerai sama siapa? Sama si abdi Pak. Terus entos jang eta entong karunya jang terus digebugan wae. Aing teu penasaran, aing hayang keneh ngagebugan can puas gitu. Sekali ditolehkeun, katilu kali dilepaskeun Pak. Minta tuh umurnya berapa? Minta umurnya 56 Pak. Oh udah tua. Iya. Yang ngegebukinnya umur berapa? 40-an Pak. Terus
kemudian berhentinya bagaimana? Berhentinya yang sesudah itu dilepaskan antasna tadi dilepaskan banyak. Minta teh kolayang masuk gang kan dekatan sama ibu rumah gitu ya. Masuk gang pas atas gitu teh masuk gang berhenti paling jarak 2 meter Pak nyumput lah lamun cara ieu mah teu kuat di bonggol wae gitu nya. Tasih pemukul teh Pak lompat ke dapur. Ngabrik deui ka dieu cenah manis ya ku aing isukan pagetona awas ya ulah ngalah deui waluh sa ku aing dipodaran dibuntungan udah dicacak ku aing gitu. Ngegebukin lagi? Henteu Pak tidinya mah henteu tadi tarsi ku abdi teh jang maling naon cing teh lanceuk teh minta teh maling waluh lah tuman ku diwarah cenah gitu urang podaran cenah gitu. Waduh. Jadi waluh ya. Iya. Tapi kan pertanyaan saya adalah nasi di rumah ada. Nasi itu hanya 1 piring, Pak. Hanya 1 piring buat buka bersama sama ibu. Ini artinya nggak punya beras? Nggak punya beras waktu itu. Kenapa Bapak nggak bantu sebagai saudara? Saya juga sama Pak. Waktu itu saya juga sama boro-boro bantu ibu, bantu saudara. Saya juga sama waktu itu. Enggak, kalau masa satu piring nasi Bapak nggak punya. Saya teh waktu itu teh pas siang teh nganyuk beras Pak ke warung 1 liter buat dimakan berdua sama anak saya. Gitu. Bapak biasa kuli apa? Biasa kuli harian lepas Pak. Lagi kuliah lagi nggak ada? Kuliah lagi nggak ada, nganggur. Biasa kuliah lepas kulinya apa? Biasanya lamun eta teh ngeruk tai sapi Pak. Ngeruk tai sapi di 18 di perusahaan PT gitu nya. Abdi tetap biasa we harian-harian gitu. Nah, kalau begitu kan si emaknya layak nggak dapat bantuan? Layak Pak, udah dapat nggak? Dapat. Oh dapat, ada bantuannya Pak Kades ada. Ada. Si emaknya dapat bantuan apa? Ada bantuan apa Pak Kadus? Pak Bu, untuk sebelumnya mohon maaf juga Pak untuk kejadian ini, mohon maaf. Enggak, saya nanya gini aja, nggak usah panjang. Saya cuma nanya aja, si emaknya dapat bantuan nggak? Kebetulan KPMB bukan si emaknya. Kebetulan kan ini yang dapat itu pamintanya. Iya, pamintanya dapat. Satu kakak. Ya satu kakak, pamintanya dapat PKH nggak? BPNT, bantuan terus pangan non BLT, tunai. Iya, BLT Kesra, BLT Kesra, BLT Desa, PBI. Terus yang terakhir itu yang lagi ini dari OSUH Bandung yang sedang berjalan. Jadi dia dapat bantuan. Betul. 4 jenis bantuan dia dapat. Siap. Total 4 jenis bantuan per bulan berapa? Itu kalau BLT desa 300 per bulan. Terus untuk BLT Kesa 900 yang kemarin. Untuk BPNT kebetulan kan per 3 bulan ya. Dari bulan Januari, Februari sama Maret itu 600. Artinya kalau untuk makan mah cukup. Siap. Gitu loh maksud saya. Jangan sampai pemerintah dalam titik yang salah. Ya kan untuk makan mah cukup. Pertanyaannya adalah kan eta kalau udah lihat dari bantuan untuk makan mah cukup. Nah, eta teh memang nyangunangan sapiringan atau gimana? Kehabisan beras nih Pak. Berasnya lagi nggak ada. Tapi memang makan mah makan Pak. 1 piring. 1 piring berdua. Dan memang sapiring 2an ge cukup dahar mah. Ya kan Pak? Iya. Ini mah bukan ini kan memang makannya lauk aya keneh lauk asin. Udah memang di lemur mah daharna lauk asin. Artinya kalau dari sisi komponen makan cukup karena bantuannya tadi ada ya Pak ya. Jangan sampai nanti ada orang lapar itu tidak ada bantuan sama sekali. Ya, aya bantuan cenah. Betul nggak? Aya. Termasuk Pak Cicim dapat. Pak Cicim nggak ada. Dapat ya. Gitunya. Jag keneh lah. Oke. Itu. Nah, kemudian waluh mah jangan ngarencangan sangu. Biasalah. Maling bonteng, maling waluh. Gitu kan? Papat pipit kan biasa di lemur mah. Ngesampe kan biasa di lemur mah pucukna. Nah, kemudian setelah digebukin itu, kemudian kapan meninggal? Hari meninggalnya hari Senin. Digebukinnya hari Sabtu sore. Hari Sabtu sore. Iya. Tidak dibawa ke rumah sakit? Tidak Pak. Dibawa ke rumah sakit. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Saya teh bingung cari itunya apa BPJS nah ditanya kan pingsan dia apa pingsan nggak inget gitu ditanya BPJS-nya di mana ditaruhnya di mana saya ke rumah ibu nggak ada. Kenapa nggak diurusin orang digebukin? Nggak tahu Pak, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Kan artinya kalau ada orang digebukin nih kan harusnya waktu itu RT harus tahu, RW harus tahu, kepala dusun harus tahu dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Itu kesalahan Pak Cucu. Kesalahan saya Pak, karena apa? Saya mikir itu BPJS-nya nggak ada, saya mikir uang Bapak lapor nggak ke RT adik Bapak digebukin? Enggak Pak, nggak lapor.
Tetangga ada yang tahu nggak si Minta digebukin? Ada yang tahu, ada yang siapa? ngasih tahu sama Pak RT. Siapa Pak RT yang ngasih tahu waktu itu? Pak RT kan di lemur mah kan mau dengan gebugan rame. Pak RT ngadenge teu anu digebugan. Tah teh Pak dina waktu kajian tenan teh bapak mah teu pisan teu aya laporan ti pihak korban, ti pihak pelaku. Enggak lingkungan tetangga pasti kan cerita ngomong. Teu aya tah mung sabadana dugi ka taraweh tah sabada beres taraweh dongkap Pak Ustad ke bumi. Taraweh hari Sabtu? Iya, malam Minggu. Iya, malam Minggu, hari Sabtu malam Minggu. Terus? Saur Pak Ustad, Kang, apaan tuh? Apa naon si Minta cenah bejana digebukan tadi jam genep. Usaha, ku si Ujang Ahmad, saurna teh. Nah, kumaha baru udah katu meni laporan pisan ka urang cing teh kitunya teu balik mang cucung deui ku abdi ge disalahkeun sadayana gitu. Pada waktu Bapak mendengar, bukan menyalahkan ya, Pak, bahwa Minta digebukin, apa reaksi Bapak? Langsung saya lompat ke eta ka Pak RW. Klarifikasi Pak itu kumaha si Ujang aya tuh urang merek nanyakeun rek ngayakinkeun. Oke. Gitu. Setelah ketemu Pak RW akhirnya apa yang dilakukan? Langsung ngomong sama pelaku gitu. Bukan. Yang dilakukan terhadap korban. Langsung di rumah Pak RW ngobrol kemana-mana gitunya, dianggap udah selesai, cenah lah jangan dibawa ke ranah hukum gitu, udah selesai. Sampai di situ cek Pak eta teh cek Abah teh saya pulang antos biasa. Ya bukan, artinya kan korbannya ditengok nggak? Enggak, saya langsung pulang wedah cek meureun aman mantap kitu oge lantaran ya, ini problemnya kan kenapa korbannya nggak ditengok, kemudian korban dalam keadaan luka parah, kemudian kan harusnya dibawa ke rumah sakit. Dan tadi itu masih wartos ke abdi teh nya. Bukan ini. Kan gini, ada orang digebukin nih. RW udah tahu orang digebukin. Masa yang digebukin yang nggak ditengok? Enggak, tadinya ya kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah orang sudah terluka parah dibiarkan tidak dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau dibawa ke rumah sakit itu mungkin bisa tertolong. Bapak lapor nggak ke Pak Kades? Enggak, soalnya udah lapor sama Pak RW gitu. RW lapor ke Kades. Kadus tahu nggak? Tidak. Persiapan puasa harus pol biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Tidak meninggalnya itu laporan Pak RT-nya hari Senin ketika saya lagi di desa setengah 4 belum pulang kan, kebetulan saya belum pulang gitu. Kebetulan ini ada laporan Pak ini langsung ke saya langsung menindaklanjuti, langsung respon ke Pak Kades, langsung ke Babinsa, langsung meluncur hari Senin. Tapi kan sudah terlambat. Udah meninggal. Sudah ya meninggal, ribut kan sudah meninggal. Harusnya kan ribut ketika hidup. Iya. Ya ini saya sebagai gubernur ya merasa ya sangat menyesal dan berdosa. Ada nyawa yang tidak bisa diselamatkan dengan cara dibawa ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan kita nggak usah ngomong BPJS, nggak usah ngomong apapun, masukin aja. Pertanyaannya kan satu aja. Kan Bapak bisa tuh di TikTok ngomong sama orang ketika digebukin. Kalau berita misalnya TikToknya hari Sabtu saya tahu, mungkin waktu itu juga saya sudah ngambil tindakan untuk diobatin. Ini kan problemnya adalah problem keterlambatan penanganan. Gitu Pak. Jadi lambatin. Kalau saya sih menyesalinya, kalau peristiwa ngegebukinnya, ya saya menyesali gitu loh. Nah, tetapi yang paling menyesali fungsi aparat itu adalah ketika orang sudah digebukin, Pak RT sudah tahu, Pak RW sudah tahu, tapi tidak ada tindakan orang untuk menyelamatkan, dibawa ke rumah sakit. Gitu loh Pak. Menurut saya dosa besar kita adalah itu. Dosa besar loh Pak. Dosa besar kita adalah itu, di mana orang berbaring karena mencuri 2 waluh berakibat digebukin. Saat sudah berbaring dia luka parah, tapi tidak ada yang berinisiatif membawa ke rumah sakit. Itu problemnya. Kan kalau dibawa ke rumah sakit mah, ya nanti juga kalau udah muncul pasti diobati.
Gitu loh Pak. Taruh misalnya saat tahu ada orang digebukin sampai luka parah, masuk rumah sakit, ya pasti saya bantu. Kan sekarang juga saya Bapak panggil. Saya malam begitu Bapak lihat TikTok Bapak langsung ada Pak Kapolda, saya ngomong ke Pak Kapolda, ada Pak Kapolri, saya langsung ke Pak Kapolri ngomong, Pak ada peristiwa ini. Cepet, kan langsung tersangka. Juga ya Pak ya. Tapi kan status tersangka bagi korban penganiayaan itu tidak menjadi arti dibanding dengan waktu itu kita membawa ke rumah sakit. Padahal BPJS ada. Gitu loh Pak. Bapak tuh kenapa nggak dewasa sama sekali? Puyeng Pak ngelihat kakak di ya bukan. Lupa, urusan puyeng sih ya. Puyeng. Tetapi ya Bapak menyesali hari ini juga nggak ada makna Pak. Orang udah meninggal. Tetapi dalam pandangan saya adalah sikap kedewasaan Bapaknya nggak ada sama sekali. Punya adik, kakak punya kakak, udah luka parah, digebukin orang, tidak dibawa ke rumah sakit. Bapak nggak punya inisiatif sama sekali bawa ke rumah sakit. Jadi saya Pak waktu itu teh ya, kalau mau dibawa ke rumah sakit, saudara nggak ada, lapor saya sudah mau lapor, udah larut malam Pak waktu itu teh Pak. Kan Pak, besoknya minggunya bisa Pak. Besoknya saya sudah itu saya jam 9 nengok Pak ke rumah. Nah sudah nengok dia teh bangun gitu. Udah sehat belum dia teh merem aja Bang, nggak. Ya udah pingsan pasti yang kena kepalanya. Ya, pingsan gitu. Nah sudah itu Pak jam 10 ngegroin cucum cenah ka dieu arek ka mana? Ingat cenah arek ka Adi cenah ingat ka lajek maneh cenah ka Jamaras yang minta beas jang engke cenah jang muka da emak bawel wae. Itu entong jeung pan boga nu karasa keur dieut. Neke cenah ngamaksakeun gitu. Duka tabu sabaraha deui ka ditu nama. Jadi minta tuh masih sempat jalan lagi. Pergi lagi ke kampung Jamaras Desa Sarampan kurang lebih 2 kilo. 2 kilo jalan kaki. Menemui adik kakak saya minta beras. Iya, minta beras ke saudaranya. Artinya masih saudara. Masih saudara, adik saudara. Nah, itu kan masih bisa. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Nah, sesudah itu, Pak, dugi ka bumi cenah saurna teh aya nu nganyahoankeun cenah. Pertanyaan berikutnya adalah Babin Kaptibas tahu nggak di situ desa itu ada Babin Kaptibasnya? Ada Babin sama tidak tahu ada. Sahabat tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa Bapak tidak sampai di pusatnya Pak dianggap udah mungkin udah beres ya. Dan kenapa Bapak juga nganggap orang digebukin dianiaya tidak berproses? Soal nanti laporan teh apa asukan kita ngalongok Bapak mah PRT mah. Nya langsung kaki dua hungkul ke Abah gitu ke Pak RW langsung. Ya nu digebukna teh ditingali. Henteu da jam 12 ya. Pas dugi ka enjing teh nah amang gitu teh masih kena cara. Enggak, pertanyaan saya adalah dari mana orang digebukin disimpulkan kemudian dianggap damai? Karena miskin. Terus, bukan karena orang miskin terus lantas mau dibiarin. Orang dianiaya karena miskin biarin aja. Ya kenapa Bapak sebagai RT juga tidak ada inisiatif? RW-nya mana? RW-nya kan sakit. Sakit. Ada mana itu? Pak Kades punya grup WA nggak di desanya? Ada, lengkap Pak. Nah terus kita apa ini tidak tahu? Ya karena tidak peka. Kenapa? Karena kita itu menganggap kalau orang miskin digebukin itu biasa. Beda kalau orang kaya, beda kalau anak pejabat. Karena kita mindset pikiran kita nih dari mulai RT sampai di desa itu nganggap rakyat tuh sepele, tidak besar. Kan ini pelajaran bagi semua, bagi orang Jawa Barat. Aparat di bawah. Saya ini baru tahu kalau muncul di media sosial. Kalau nggak muncul di media sosial, gimana saya tahu? Ya kan orang miskin digebukin biasa. Kan setelah ini baru ribut. Apa tidak malu Bapak? Pak Kades semua. Saya bahkan gubernur itu dulu sudah memberikan surat edaran pada bupati, pada wali kota, pada camat, sampai desa kalau nggak salah. Bikin tempat pengaduan warga. Ya kan Pak? Tapi kan tidak ada satu desa pun yang melaksanakan.
Kan numpuk di sini, di gubernur. Semua hal numpuk di gubernur. Kenapa? Karena yang di bawahnya tidak menjalankan apa yang diinstruksikan. Menganggap masalah itu sepele. Gitu loh Pak. Kan numpuk di sini tiap hari orang lapor. New Henna Shampoo Color menutup uban dengan warna blue black yang menakjubkan hanya dalam 5 menit. New Henna Shampoo Color. Tuh sekarang numpuk tiap hari. Kan tapi tidak boleh begini terus. Artinya bahwa kesadaran kolektif orang memimpin itu harus kuat. Tidak bisa hanya di saya, di semua orang di Jawa Barat harus punya kesadaran kolektif. Gitu. Termasuk Bapak juga nggak peka pada saudara sendiri. Saudara sakit, dia habis digebukin, Bapak tidak ngapa-ngapain juga. Harusnya kan RT lapor polisi. Bapak nggak lapor. Minimal lapor kades. Bapak nggak lapor kades. Kan harus lapor. RT itu Pak, RT RW 1 kali 2 kali 24 yang harus lapor. Apapun yang terjadi itu wajib diketahui publik. Saya jujur aja sebagai gubernur marah. Kenapa marah? Di Jawa Barat ada peristiwa seperti ini akibat kelalaian pada tingkat level yang paling bawah. Kan sekarang mah gampang. Kalau mengalami kesulitan kan tinggal lapor gubernur. Lapor gubernur kan gampang muncul di media sosial, tempat pengaduannya ada, di gedung sate ada, di sini ada. Kan gampang. Di situ juga bupatinya saya lihat kan aktif. Kemarin juga datang. Iya, tapi kan Bapak kan tahu di Cianjur ada orang yang kepepet motor Harley, kakinya patah. Kan kita datengin, kita bantu asal saya muncul di media sosial tahu, saya tanganin. Nah, ini kan taunya sudah meninggal. Iya. Coba kalau taunya hari Minggu ada warga digebukin, tolong Pak Gubernur bantu proses hukumnya. Itu loh Pak, malu Pak. Bukan aja malu sebagai umat Islam. Bulan puasa, orang ngambil walu buat buka digebukin. Meninggal, dan pada saat sampai meninggal dia tidak ada pengobatan. Dosa Pak. Bapak juga sama sebagai saudaranya. Digebukan cicing, digebukan dibawa ke rumah sakit Acan. Gitu. Ayo ngomong ke media sosial ngewani. Ngeusna. Kan ngomong Bapak di media sosial pinter. Ngeusna. Bapak ngomong di medsos kapan itu? Kemarin di rumah sakit. Hari Senin. Dibawa ke rumah sakit setelah meninggal? Sudah meninggal, dari otopsi. Karena ngomong di medsos. Iya. Masih Bapak tuh. Kalau menurut saya sih Bapak ke ibu Bapak aja tamelar. Gitu loh. Ya saya jujur aja ngambek. Boleh menambahkan? Ya Pak. Terima kasih. Saya nanya Bapak, ada ronda nggak? Ada. Kenapa ronda nggak lapor? Fungsi ronda berjalan? Karena berjalan. Kak Kadus juga sama saya sering kontrol. Terus? Kalau untuk ronda. Kenapa Bapak sebagai kepala desa tidak bisa mengetahui peristiwa ini? Sebetulnya Bapak ini RT-nya baru. Baru 2 bulan. Karena RT yang lama mengundurkan diri, jadi diganti Bapak ini. Tapi di WA, grup WA RT, kita selalu, kan kita juga ada tarling, tawekerling, tapi belum sampai ke daerah itu karena terakhir karena RW-nya RW 6. Jadi kalau RW 1, Kadus 1, Kadus 2 sudah berjalan sekarang, sudah sampai. Dan menambahkan Pak Gubernur, almarhum itu kami dulu jadi Babin Kamtibmas di sana. Kami mantan polisi. Dulu memang pernah terjadi sama ngutil. Jadi dia tidak langsung proses hukum karena dulu kurang 100.000. Jadi hanya bawang waktu saya jadi Babinmas dulu. Babinmas di Desa Talaga. Bawang kurang lebih 3 kilo. Dijual 2 kilo, 1 kilo ada dibagiin ke tetangga. Pertama itu. Kedua, ngambil singkong sampe. Dia juga sama cau nilainya kurang 100.000. Jadi itu didamaikan antara yang punya dengan si tersangka. Jadi bikin pernyataan saja, tapi
dinyatakan jadi bahwa dia pernah nyuri pisang, pernah nyuri sampe, pernah nyuri bawang. Artinya mencuri sudah menjadi kebiasaan bagi hidupnya. Ya. Sama dengan yang kasus waktu di Kasomalang waktu itu. Kebiasaannya waktu itu nyuri ayam. Ini dulu. Meninggal juga digebukin. Pak Cucum juga karena dulu aktif di Karang Taruna, anggota Karang Taruna Pak Cucum itu. Saya sering pada waktu itu saya menjadi Babin Kamtibmas, setiap ada permasalahan kami tolong beri laporan supaya bisa ditindaklanjuti. Namun ya termasuk kepada RT, semua perangkat desa kadus termasuknya yang berdekatan dengan RT RW, selalu saya tiap pagi itu menyampaikan seperti itu. Namun karena Pak RT ini baru 2 bulan dan kebetulan selama bulan puasa ini tidak ada rapat-rapat untuk disampaikan gitu. Jadi Pak RT ini baru berjalan baru kedua bulan, baru bulan puasa ini. Jadi Pak RT baru gitu. Mungkin belum ada pengalaman. Enggak, saya gini loh Pak. Kan desa itu kecil. Betul. Bapak apalagi Bapak mantan polisi, Babin Kamtibmas. Kok kenapa Bapak sampai tidak mengetahui peristiwa ini? Ya mungkin tidak ada yang melaporkan. Tidak sama sekali, saya tidak tahu. Begitu saya ditelepon Pak Kadus, saya habis dari masjid jam 4, saya langsung datang. Dan semua tersangkanya juga saya datangi. Dan Pak Daman juga sebagai RW-nya saya datangi. Udah. Ya, ini kan saya menyesali itu adalah ketika selesai dianiaya tidak dibawa ke rumah sakit itu ya, aja. Saya juga sama menyayangkan seperti itu kepada Pak Cucum, kenapa gitu. Tugas kita sebagai aparat negaranya sudah dilaksanakan. Karena ini tidak dibawa ke rumah sakit, berarti kita tidak menjalankan tugas. Saya juga makanya Pak RT, Pak RW kok nggak lapor? Lapor sekarang kan nggak usah ujuk-ujuk lapor kan? WA. Betul. Ada grup. Ada grup. Ya, makanya. RT RW ada grup. Tinggal ada peristiwa ini. Pak Cucum juga tahu. Sekarang apalagi zaman viral. Nu labu wae di TikTok-keun. Ayeuna mah. Pak Dede. Kunaon teu Pak Dede? Lajak aing digebug, lajak aing gebugan Pak Dede. Itu tuh gitu. Ya udah, usia ada. Gaduh HP, Pak. Hah? Gaduh HP. Ya bisa ngomong atuh kasaha kepekaan Bapak pisan. Saya meningali pisan, peka-pekaan anak pisan. Memang Pak dia itu beda rumah tapi berdepetan. Oke, sekarang ibu itu usianya berapa? 99. Baru 99 tahun. Kelahiran 1927. Izin kali. 99. Sekarang yang nanganin tahlil siapa? Di masjid Pak, kemarin saya dihitungkan di masjid karena kalau untuk di rumah pertama kecil, kedua. Ya udah nanti saya nitip 40 juta untuk biaya hidup ibunya, nggak usah buat tahlil lah, ya. Ya, siap. Untuk biaya hidup ibunya. Gitu loh. Di biaya hidup ibunya dibentuk rekening aja. Ya, nanti tiap bulan ibunya boleh ngambil 1 juta, kan 99 tahun. Ya. Kalaupun di Pulau Asarama kan sudah meninggal ya. Kalau di Lemur harus ada selamatan aja. Gitu. Itu sekarang yang jadi tersangka siapa aja? Satu aja itu, karena yang menukulin cuma 1 orang. Oh, yang mukulinnya aja yang tersangka. Iya, yang tersangka, betul. Ya itu Pak. Jadi saya mah agak emosi Pak. Agak emosi sebagai gubernur. Saya malu ada peristiwa ini terjadi di Jawa Barat, gubernurnya saya. Itu loh Pak. Dan kemudian tidak sempat jajaran yang paling bawah membawa ke rumah sakit. Itu aja. Makanya saya undang gitu ya. Dan kebetulan Pak Gubernur pada waktu saya datang ke sana sudah meninggal. Saya kumpulkan keluarganya dan juga sepakat pada waktu itu melaporkan ke polisi. Langsung saya telepon Kapolsek. Langsung datang. Itu juga. Namun kalau memang ya sebelumnya itu tahu digebugin mungkin ya, saya juga. Kan kalau bagi saya mah ini juga driver ambulan. Peristiwa tersangkanya sekarang bagi saya tidak ada arti karena tidak nyawanya sudah tidak ada. Gitu loh kalau saya gitu loh. Kalau saya kan itu. Ya udah nggak apa-apa. Dan nanti kasih dalam bentuk tabungan. Jadi saya menyampaikan bela sungkawa dan rasa menyesal. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia.
menjadi ahli kubur, yang ahli kebaikan, ahli surga. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.